Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai besaran turunan, terutama besaran turunan yang kita pelajari di SMP kelas 7. Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari besaran pokok. Besaran turunan adalah besaran selain 7 besaran pokok. Ingat, ada 7 besaran pokok ya. Besaran turunan diperoleh dengan proses perkalian atau pembagian sesama besaran pokok, sesama besaran turunan sendiri, atau antara besaran pokok dengan besaran turunan. Besaran turunan yang akan ditemui di kelas 7 antara lain luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, energi potensial gravitasi, energi kinetik, dan kalor. Yang pertama adalah luas. Luas diperoleh dengan cara mengalihkan antara panjang dengan lebar. Ya, L sama dengan P kalikan lebar. Misal panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter. Sehingga kita peroleh luas adalah 1 meter kuadrat. Sering juga dibaca dengan 1 meter persegi atau 1 meter kuadrat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa luas diturunkan dari besaran pokok, yaitu meter besaran pokok panjang. Oke, kita lanjutkan. Volume. Volume diperoleh dengan panjang kali lebar kalikan dengan tinggi. Sehingga bisa kita tuliskan di sini V sama dengan P kalikan L kalikan T. Misal panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter dikalikan dengan tingginya 1 meter sehingga diperoleh 1 meter pangkat 3. Sering dibaca dengan 1 meter kubik. Sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa volume diturunkan dari besaran pokok, yaitu panjang. Berikutnya adalah massa jenis. Massa jenis berbeda ya dengan berat jenis. Massa atau mass adalah besaran pokok, sedangkan weight adalah besaran turunan. Massa jenis diperoleh dengan membagi antara massa dengan volume suatu benda. Nah, massa jenis yang mempunyai lambang rho, ini kita baca rho, sama dengan M per V. Misal massanya adalah 1 kg dengan volume 1 meter kubik. Maka satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Demikian dapat kita simpulkan bahwa massa jenis diturunkan dari besaran pokok. Ada 2, yaitu massa yang memiliki satuan kilogram dan panjang, dan satuannya adalah meter. Berikutnya, berat atau weight. Berat sendiri akan dibahas di kelas 8, tetapi kita bahas sekarang sebagai tambahan ya, supaya kalian tidak bingung mengenai massa dengan berat. Berat diperoleh dari massa dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi. Berat lambangnya adalah W dari weight. W sama dengan M kalikan G, percepatan gravitasi bumi. Sehingga bisa kita ukur misalnya 1 kilogram dikalikan 1 meter per sekon kuadrat. Sehingga satuan dari berat adalah kilogram kalikan meter per sekon kuadrat. Nah, ini sering juga disebut dengan 1 Newton atau dilambangkan dengan 1 N besar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa berat diturunkan dari besaran pokok ada 3, yaitu yang pertama adalah massa, bagian kilogram, kemudian panjang untuk yang meter, dan
waktu untuk sekon. Berikutnya kecepatan. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Sedangkan kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Pada gerak lurus beraturan atau GLB, perpindahan dan jarak bisa dianggap sama, sehingga kecepatan sama dengan kelajuan. Sehingga di sini V itu bisa dirumuskan S dibagi dengan T. S itu adalah jarak. Jadi misalnya 1 meter dibagi dengan 1 sekon, maka satuan untuk kecepatan adalah meter per sekon. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kecepatan diturunkan dari besaran pokok ada 2, yaitu M itu untuk meter, berarti ini adalah besaran pokok panjang, dan waktu, yaitu sekon. Oke. Berikutnya, percepatan. Percepatan atau akselerasi. Percepatan diperoleh dengan cara membagi kecepatan dengan waktu, sehingga percepatan atau akselerasi mempunyai lambang A. A sama dengan V per T. Yang boleh ditulis 1 meter per sekon dibagi dengan sekon. Maka satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Yang dapat kita simpulkan bahwa percepatan diturunkan dari besaran pokok ada 2, yaitu meter berarti panjang, besaran pokok panjang, dan waktu, yaitu pada bagian sekon. Oke, berikutnya energi potensial gravitasi atau EPG. Energi potensial gravitasi diperoleh dari massa dikalikan percepatan gravitasi bumi dikalikan dengan ketinggian. Ya, di sini bisa kita tuliskan. Jadi ini adalah energi potensial gravitasi sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi bumi dikalikan dengan ketinggian. Massa misalnya 1 kg dikalikan 10 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan ketinggiannya 1 meter. Tanda titik di sini juga merupakan perkalian ya. Jadi bisa kita tulis 10 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat itu juga sering dinyatakan dengan joule atau dengan huruf J besar. Dan dapat kita simpulkan bahwa energi potensial gravitasi diturunkan dari besaran pokok ada 3, yaitu massa, dan di sini ada kilogram, kemudian panjang, karena terdapat meter, dan waktu, karena di sini ada sekon. Berikutnya, energi kinetik. Energi kinetik diperoleh dengan cara mengkalikan antara setengah dikalikan dengan massa dikalikan kecepatan kuadrat, sehingga energi kinetik sama dengan setengah kalikan M kalikan V kuadrat. Setengah dikalikan 1 kg misalnya dikalikan dengan 1 meter per sekon dikuadratkan. Sehingga setengah dikalikan 1 kg dikalikan dengan 1 meter kuadrat per sekon kuadrat. Sehingga satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa energi kinetik diturunkan dari besaran pokok ada 3, yaitu massa, ini bagian kilogram, kemudian panjang untuk yang meter, dan waktu untuk yang sekon. Berikutnya, energi kalor. Kalor diperoleh dari massa dikalikan dengan kalor jenis dikalikan dengan suhu. Atau di sini bisa kita tulis Q, lambang dari kalor, sama dengan M kalikan C dikalikan dengan delta T atau temperatur. Sehingga massa misalnya 1 kg, kemudian
kalori jenis 1 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan delta T misalnya 1 derajat Celcius, sehingga kilogram bisa saling bagi kilogram habis, Celciusnya juga, sehingga tinggal 1 J atau 1 Joule. Sebelumnya sudah kita peroleh bahwa 1 Joule itu sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ya, dapat kita simpulkan di sini bahwa energi kalor, dapat kita simpulkan bahwa kalor diturunkan dari besaran pokok ada 3, yaitu massa, kalau di sini kilogram, kemudian panjang untuk yang meter, dan waktu untuk yang sekon. Nah, demikian besaran-besaran yang sering kita temukan nanti di kelas